Saudara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat menyosialisasikan peraturan karantina kepada pelaku usaha dan kelompok tani di tanah datar. Selain sosialisasi, Balai Karantina juga mengenalkan Badan Karantina Indonesia yang merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sumatera Barat sebagai salah satu penghasil komoditi ekspor. Untuk itu pelaku usaha perlu mengetahui peraturan terkait karantina yang baru. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan tentang Badan Karantina Indonesia. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang pembentukan Badan Karantina Indonesia atau Barantin. Barantin merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam sosialisasi peraturan karantina Indonesia yang digelar di Kabupaten Tanah Datar, disebutkan jika Sumatera Barat memiliki komoditi unggul dalam bidang diekspor. Salah satunya kulit manis yang dikirim ke negara Jepang, Australia, Amerika, dan India. Pemerintah pusat juga mendorong pelaku usaha lain untuk bisa melakukan hal yang sama, dan saat ini kebijakan ekspor telah dipermudah guna mempercepat perputaran perekonomian masyarakat. Kita memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah memberikan tindakan ekspor, Pak. Dan tentu dengan kemudahan masyarakat melakukan ekspor maka akan terjadi roda ekonomi yang cukup baik buat daerah khususnya. Sehingga pusat selalu mensupport, Pak, teman-teman UPT yang di daerah untuk memberikan layanan terbaik buat masyarakat yang ada di daerah. Lewat karantina yang setempat akan memberikan bimbingan, memberikan penjelasan kepada calon-calon atau para petani ataupun kelompok tani yang akan mencoba melakukan ekspor di daerahnya. Kalau untuk masyarakat kebanyakan sih memang ada buyer ya, tapi kebanyakan dari mereka hanya pelaku usaha masih optimal saja Mas kita lihat. Mudah-mudahan nanti peran pemerintah daerah juga bisa membantu mensupport karantina sehingga kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya UPT vertikal yang ada di daerah bisa memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Dengan dipermudahnya kebijakan ekspor, maka pelaku usaha di Sumatera Barat perlu mengetahui peraturan terkait karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Peraturan ini tidak lain agar keamanan barang atau produk yang dikirim keluar dari Indonesia tidak terserang hama dan penyakit serta pengganggu tumbuhan di negara tujuan. Selain itu, pelaku usaha juga mesti mengenali tumbuhan, satwa liar, dan langka yang dilarang untuk diperdagangkan sesuai dengan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2019. Ibrahim, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat, menyampaikan kendala pelaku usaha baru untuk melakukan ekspor bisa berupa kesulitan dalam memenuhi permintaan pembeli. Alhasil permintaan yang tidak bisa dicukupi, maka ekspor dilakukan oleh pelaku usaha luar Sumatera Barat, dan produk juga dikirim melalui pelabuhan dan bandara di luar Sumatera Barat, seperti Medan dan DKI Jakarta. Padahal dengan meningkatnya rutinitas ekspor melalui pelabuhan dan bandara yang ada di Sumatera Barat, maka turut meningkatkan penerimaan fiskal. Memperkenalkan struktur organisasi kita yang baru. Dari sebelumnya Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Padang, Stasiun Karantina Mutu, Ikan, sekarang menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Sumatera Barat. Kayu manis yang kita sertifikasi ekspor ke Jepang, ke Australia, ke Amerika, ke India, itu yang kita lihat dari sistem aplikasi yang ada di Badan Karantina Indonesia. Kalau kita melihat dari pelaku usaha kita, mereka sebenarnya ingin melakukan ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di kita, baik bandar udara, pelabuhan laut maupun kantor pos. Kadangkala negara mitra kita di luar negeri, dia memintanya kontinuitas, artinya misalnya hari ini dia butuh 100 kilo, kadangkala produk kita itu tidak cukup, gitu. Begitu juga misalnya dengan kontainer, kita sekali berangkatkan kalau kontainer kapal itu 100 kontainer, kita bisa memenuhi 10 kontainer, sehingga barang-barang kita banyak di lalu lintasan di hub-hub yang ada rutinitas keluar barang dari Indonesia, contoh Belawan sama DKI Jakarta. Kalau kita lihat Pak, itu dari pelaku usaha sendiri sudah mengetahui peraturan-peraturan tentang ekspor ini oleh dia Pak, khususnya kalau pelaku usaha kita Pak, sejauh yang kami pantau di sini sudah sangat memahami tentang perkarantinaan, karena mereka juga tanpa surat karantina begitu sampai ke luar negeri nanti akan menjadi kendala.
barang yang ditahan atau direject, bahkan barang mereka yang ke luar negeri bisa dilakukan tindakan pemusnahan. Sosialisasi peraturan karantina ini dihadiri oleh pelaku usaha, kelompok tani dari berbagai nagari dan kecamatan di Tanah Datar. Demikian laporan Erika Yuridramarta, TVRI Sumatera Barat.